Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti umumnya makam para ulama, pesarian Kiai Abdul Hamid yang berada di tengah kota Pasuruan tidak pernah sepi dari peziarah. Bukan karena alasan tempat yang strategis, tetapi orang mengenal Kiai Hamid lewat karisma dan otoritas keagamaannya. Bahkan, Kiai Hamid dikenal sebagai guru dari sejumlah ulama penting di Jawa. Almarhum Kiai Abdul Hamid lahir pada tahun 1333 Hijriah di desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah, dan wafat 25 Desember 1985. Adapun sanad atau mata rantai keilmuannya, Kiai Hamid memulai mengaji fikih dari ayahnya dan ulama di Lasem. Lalu, pada usia 12 tahun, beliau mulai berkelana, mula-mula belajar dari kakeknya, Kiai Haji Siddiq di Talangsari, Jember. 3 tahun kemudian beliau diajak berangkat ibadah haji pertama kali bersama keluarga, paman-paman serta bibi-bibinya. Dan pada usia 18 tahun beliau pindah lagi ke Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Orang-orang meyakini bahwa Kiai Hamid bukan saja sebagai ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga merupakan seorang waliullah yang penuh welas asih dan kebijaksanaan pengetahuan. Maka wajar saja jika setiap tahun pada peringatan haul beliau, masyarakat dari segala penjuru berbondong-bondong untuk bisa hormat dan berkhidmah kepada ulama besar pewaris Nabi Muhammad SAW ini. Kebesaran Kiai Hamid ternyata tidak hanya diakui oleh para santri, tapi juga oleh keluarga dan masyarakat, serta umat Islam yang pernah mengenalnya. Bahkan beliau dikenal sebagai orang yang jarang marah, baik kepada santri maupun kepada anak dan istrinya. Namun kesabaran Kiai Hamid ini sebenarnya kontras dengan masa mudanya. Menurut Kiai Hasan Abdillah yang dikutip dari kumpulan biografi ulama, Kiai Hamid dulu terkenal cukup keras. Semasa kecil Kiai Hamid sangat disayang baik oleh ayahnya maupun kakeknya. Malahan tanda-tanda kewalian itu telah tampak sejak masa kecil. Pada usia 6 tahun beliau sudah bertemu dengan Rasulullah, kata Kiai Hasan. Ini selaras dengan kepercayaan yang berkembang di tradisi Nahdiyin, khususnya kaum Sufi, bahwa walau Rasulullah wafat, sesekali waktu beliau akan menemui orang-orang tertentu yang dianggap kekasihnya, khususnya para waliullah. Bukan hanya bertemu dalam mimpi, akan tetapi dalam keadaan terjaga. Banyak sekali karomah-karomah Kiai Hamid yang disaksikan oleh kalangan santri maupun masyarakat setempat. Ini seperti yang dikisahkan oleh Gus Baha dalam salah satu kajiannya tentang ayahnya, Kiai Nur Salim, yang masih menjadi kerabat Kiai Hamid Pasuruan. Suatu hari Kiai Nur Salim mendapatkan ijazah cara niat dari Mbah Hamid. Maka niatlah, saya niat seperti niatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tegas Gus Baha menirukan perkataan ayahnya. Iya, Kiai Nur Salim dulu memang sering sowan kepada Mbah Hamid, bahkan juga sering diminta Mbah Hamid untuk baca Al-Quran. Gus Baha juga mengisahkan bahwa dulu banyak orang dengan usia tua yang sowan kepada Mbah Hamid, malah diperintahkan untuk menghafal Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah agar mereka selalu dekat dengan kebaikan dalam kesehariannya. Ada yang 2 tahun meninggal, ada yang 4 tahun meninggal, ada yang baru 4 juz meninggal. Mbah Hamid sebenarnya sudah tahu kalau mereka tidak mungkin khatam, tapi yaitu agar mereka selalu dekat dengan kebaikan, terang Gus Baha. Selain itu, karomah Kiai Hamid yang juga masyhur adalah bisa hadir di tempat yang berbeda sekaligus. Ini terjadi saat Habib Bagir Maulad Tawilah bertandang ke pesantren Kiai Hamid. Ceritanya, Habib Bakir berniat silaturahim, sementara ketika itu kediaman Kiai Hamid sedang ramai tamu yang berdatangan dengan berbagai kepentingan. Sejurus kemudian, Habib Bakir merasa kaget karena yang dilihat ternyata bukanlah Kiai Hamid yang sesungguhnya, melainkan sosok gaib yang menyerupainya. Kemudian, Habib Bakir mencari di manakah sosok Kiai Hamid yang sesungguhnya. Setelah diselidiki, Habib Bakir semakin terkejut karena sosok Kiai Hamid yang sesungguhnya sedang berada di tanah suci Mekah. Lain cerita, suatu ketika ada seorang meminta nomor togel ke Kiai Hamid. Alih-alih ditolak atau dimarahi, Kiai Hamid justru meladeni tamu tersebut dengan memberi sejumlah petunjuk yang dapat memuluskan judi togel. Meski begitu, Kiai Hamid tidak mau gratisan. Dengan kata lain, beliau memberi petunjuk nomor togel dengan satu syarat. Jika dapat togel, maka uangnya harus dibawa ke hadapan beliau. Singkat cerita, orang tersebut benar-benar memasang nomor pemberian Kiai Hamid dan menang. Syarat pun ditaati. Uang hasil judi togel itu dibawa ke hadapan Kiai Hamid, dan oleh Kiai Hamid uang itu dimasukkan ke dalam bejana. Lalu orang yang bersangkutan itu disuruh melihat apa isinya. Sontak tamu itu kaget bukan kepalang.
ternyata isinya adalah darah dan belatung. Kiai Hamid lalu berkata, "Apakah saudara cukup tega jika memberi makan anak dan istri saudara dengan darah dan belatung?" Dan seketika itu juga tamu tersebut menangis dan bertaubat. Begitulah rahmat seorang waliullah yang diberikan kepada umatnya, dengan ketenangan dan keteduhan budi pekerti, sehingga bisa mengayomi dengan rahmatan lil alamin.